Puji Tuhan, Shalom, Shalom. Senang sekali bisa kembali berbagi apa yang Tuhan taruhkan dalam hati saya. Kita akan membahas satu ayat dari perikop yang konon terpanjang dalam Alkitab. Yaitu adalah Mazmur 119. Kita cuma akan membahas satu ayat saja. Yang adalah perikop terpanjang. Sebentar, ternyata perikop ini memiliki, sebentar saya tidak hafal, yaitu 176 ayat. Tetapi kita akan bahas hanya satu ayat saja dari ayat yang ke-105. Kita akan berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini kembali kami bisa menerima terang, menerima cahaya, menerima yang baik yang datang dari atas, yaitu adalah firman. Kuasai hati kami, pikiran kami, kuasai hidup kami hari ini dengan firman. Karena kami percaya firman adalah pelita bagi kaki kami. Dan kami siap belajar akan Engkau yang adalah firman. Sama-sama yang siap, kita katakan amin. Puji Tuhan, kita langsung buka Mazmur 119 ayat yang ke-105. Puji Tuhan. Kita akan baca dengan keras dimanapun Anda berada. Satu ayat ini yang mana nanti kita akan lihat satu referensi dari Alkitab berbahasa Inggris yang memperjelas menurut saya apa yang tertulis dalam Mazmur 119 ayat 105 dari LAI. Demikian firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya akan bacakan Alkitab berbahasa Inggris dari The Message yang akan memperkaya kita semua hari ini dari Mazmur 119 ayat 105. Demikian firman Tuhan. By your words I can see where I am going. They throw a beam of light on my dark path. Terjemahannya adalah bahwa dengan firman-Mu, yaitu adalah Yesus sendiri. Karena pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah. Yohanes berkata, dan firman itu menjadi manusia yang adalah Tuhan kita, Yesus. Dengan firman-Mu saya dapat melihat kemana saya pergi. Dan firman-Mu memberi cahaya untuk menerangi jalanku yang gelap. Maka saya berikan judul tema khotbah hari ini, ketika segalanya gelap. Banyak orang di hari terakhir menurut apa yang dikatakan oleh Gembala Pembina Pak Niko Nyoto Raharjo, berulang kali beliau sampaikan bahwa dampak salah satu yang terbesar daripada pandemi ini, 25% penduduk dunia mengalami depresi. 25% penduduk dunia mengalami depresi. Dan itu bukan data yang kita bisa anggap remeh, tetapi itu sesuatu yang real. Oleh karena pandemi ini, banyak orang hari ini itu mereka sepertinya ada dalam kegelapan. Saudaraku, saya diinformasikan oleh mantu saya Stephen, kita betul-betul harus banyak berdoa, Pak. Kenapa? Karena dia berkata sekarang ada banyak orang yang sedemikian gelapnya bisa menaruhkan anak di pasar dan ditinggal. Begitu saja. Sekarang ada kejadian-kejadian yang begitu aneh. Ketika orang yang sudah sedemikian putus asanya. Bukan hanya tingkat bunuh diri yang meningkat setelah pandemi. Tapi dari hal-hal yang kecil saja yang demikian. Anak bisa ditinggal ya begitu.
Anak bisa dibuang aja begitu. Kenapa? Karena udah lagi nggak bisa memberi makan. Dan akhirnya sepertinya segala sesuatunya gelap. Ketika kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang dikasihi. Ada beberapa orang mengalami satu kata yang kita tidak inginkan, yaitu adalah gelap. Nah, tetapi ayatnya memberikan kekuatan kepada kita hari ini. Sangat memberikan kekuatan. Yaitu adalah firman itu adalah pelita. Ya benar, bukan obor. Ya benar, bukan lampu sorot. Ya benar, bukan lampu yang ada di kiri kanan saya. Nama lampunya Fresnel. Yang begitu terang, luar biasa. Hanya pelita. Tapi walaupun pelita itu adalah sebuah harapan. Sebuah harapan. Saudara, dalam beberapa waktu yang lalu ketika puncak PPKM, Juli akhir awal Agustus, ya saya ada di rumah. Ada seorang teman yang berkata, Kang, hidup saya sekarang pokoknya simple aja. Saya sekarang ringan saja. Pokoknya sekarang saya tetap sukacita. Terus saya tanya, kok bisa tetap sukacita walaupun PPKM? Dia bilang begini, yang penting saya kerja, saya makan bersama dengan keluarga. Dan yang ketiga dia bilang bisa nonton Netflix. Sudah, itu saja. Bisa menghabiskan waktu sambil nonton film. Saudaraku, seorang teman yang berkata demikian dan akhirnya ya karena waktu yang begitu banyak, salah satu yang saya tonton yaitu adalah sebuah film Amerika. Filmnya cukup panjang, 80 episode. Ada 5 sesi. Yang mana film itu dibuat dari tahun 2005 sampai dengan 2017. Jadi ada 5 sesi dan 5 sesi itu 80 episode adanya. Saudaraku, kenapa saya bisa mengikuti film itu? Sederhana. Karena filmnya sulit ditebak. Sulit ditebak. Jadi bisa dengan dibelokkan sedemikian alur ceritanya dan sangat menarik. Yang film ini dimulai dengan seorang kakak yang dituduh membunuh kakak presiden, wakil presiden Amerika. Yang mana seorang kakak ini karena dia dituduh membunuh, menembak mati kakak daripada wakil presiden Amerika akan dihukum mati. Nah, ternyata si kakak ini yang menjelang dihukum mati, saudara punya adik. Adiknya ini punya penyakit psikologis, tetapi karena penyakit psikologisnya ini membuat dia itu jenius. Tenang, namanya juga film. Membuat dia itu sangat jenius, tetapi dia itu punya sifat negatif. Sifat negatifnya itu nggak bisa melihat penderitaan orang. Namanya juga film. Saya nggak tahu nama penyakitnya apa. Tetapi film ini menceritakan bahwa si adik ini pada suatu titik dia merampok sebuah bank. Hanya untuk apa? Hanya untuk dia masuk penjara sepenjara kakaknya. Dan dia ingin bebaskan kakaknya yang menurut dia bahwa kakaknya tidak bersalah. Saudaraku, 80 episode. Ceritanya itu si adik masuk penjara, keluar penjara. 80 episode. Saudaraku, filmnya sulit ditebak. Judulnya Prison Break. Saudaraku, tetapi bagaimana itu diceritakan ketika dia ada dalam sebuah penjara dan dia bisa keluar, dia bisa terobos yang namanya penjagaan yang sangat ketat sekalipun. Saudaraku, yang dia cari yaitu adalah sedikit cahaya. Kalau ada sedikit cahaya berarti ada lubang. Dan ketika ada lubang, ada cahaya yang masuk. Walaupun dalam penjara yang sangat gelap sekalipun,
ini ada harapan untuk saya bisa melarikan diri. Saudaraku, cahaya itu adalah sangat penting. Dan itu adalah firman. Dan itulah firman. Saudaraku, kita punya firman Tuhan dan kita bisa pakai firman Tuhan, pakai buku kah, pakai handphone kah. Di dalamnya ada kekuatan, di dalamnya ada kuasa, dalamnya ada dunamos. Ada satu Mazmur yang berkata, satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, kuasa datangnya dari Allah. Jadi firman itu bukan sekedar kata-kata, di dalamnya ada kuasa. Di dalamnya ada Roh Kudus. Di dalamnya ada kekuatan sorga. Yang mana ketika firman itu datang dan kita imani, ya itu akan jadi terang. Walaupun sepertinya jalan yang di depan kita gelap. Tetapi firman itu akan membawa kita kemana kita harus pergi. Kita harus melangkah. Dan semuanya itu adalah firman. Ada beberapa orang yang bilang gini, saya pengen dengar suara Tuhan. Saya pengen dengar suara Tuhan. Pak, Bu, jangan jauh-jauh mau dengar suara Tuhan. Mau audible, baca firman ada di depan Anda. Tinggal dibaca. Nggak perlu repot kok. Ada orang yang merepotkan dirinya, aduh saya pengen dengar audible dari Tuhan. Itu fenomenal, itu fantastik. Saudaraku, nggak usah mikirin yang seperti itulah. Di depan mata kita punya yaitu adalah firman. Saudaraku, ada seorang bijak yang terkenal. Dia pemilik daripada sebuah perusahaan yang mendunia, yaitu Alibaba. Saudaraku berkata bahwa today is hard. Jack Ma berkata bahwa kalau hari ini sulit, tomorrow will be worse. Bahkan besok pun mungkin jauh lebih buruk lagi. Tetapi but the day after tomorrow, hari setelah hari esok, tetap akan ada cahaya. Saudaraku, itulah yang ketika pandemi awal saya alami. Pandemi awal saya alami. Ketika segala sesuatunya rasanya gelap. Saya pernah bercerita kepada Anda bahwa saya bisa mengerti kalau ada seseorang mengambil keputusan ingin bunuh diri. Karena rasa tidak berdaya, rasa tidak berguna. Untuk apa saya hidup? Ketika segala sesuatunya terlihat gelap, saya bisa merasakan di titik itu. Dan yang mengubah hidup saya, salah satunya adalah tanggal 5 April 2020. Apa yang terjadi dengan 5 April? Itu adalah hari Minggu. Itu adalah hari Minggu. Saya bersama dengan Joshua, bersama dengan Keisha. Rasanya Keisha ada waktu itu. Yang pasti juga ada dengan Ibnu. Saya nggak pernah bisa lupa di satu ruangan yang biasa digunakan untuk menghitung uang kolektor kalau sebelum pandemi. Ruangannya cuman ruangan kecil, hanya dengan satu handphone. Saya tidak pernah bisa lupa. Satu handphone, saya khotbah live untuk gereja di Pekanbaru. Dan ketika saya lagi khotbah live di gereja untuk Pekanbaru, saya ketika itu diingatkan oleh Tuhan. Diingatkan oleh Tuhan. Riza, kamu ya benar. Itu khotbah di ruangan gelap. Yang kenapa kita pilih di sana karena kita berhadapan dengan matahari. Karena dengan matahari ada sinar yang masuk. Karena ibadahnya live jam 10 kalau tidak salah. Hanya menggunakan handphone. Tapi tiba-tiba Tuhan tuh ngomong gini, tidak tahukah kamu Riza, kamu ada di Sawangan, bisa jadi berkat untuk Pekanbaru. Yang mana, saudaraku, video itu disiarkan untuk seluruh rayon di gereja yang terbesar di dataran Riau.
Saudaraku, itu gereja besarnya luar biasa. Kebaktian dari pagi sampai malam. Disiarkan juga untuk cabang-cabang. Tiba-tiba dalam spirit saya, Riza, ya kamu tidak kemana-mana, tapi bisa kemana-mana. Itu membuat mata saya tercelik. Di tengah gelap tetap ada terang. Di tengah gelap tetap ada harapan. Di tengah gelap tetap ada yang namanya satu terang yang bisa membuat kita melarikan diri dari gelap belenggu kehidupan ini. Dan itu menjadikan sebuah sukacita yang luar biasa. Tiba-tiba setelah tanggal 5 itu, saya dipenuhi dengan optimisme. Saya kembali dipenuhi dengan gairah. Kembali dipenuhi dengan sukacita. Ya, saya nggak kemana-mana, tapi bisa kemana-mana. Saya melayani sebuah gereja GPDI, maaf saya sebutkan namanya. Tetapi pelayanan itu saudaraku seluruh dunia. Kita bisa bergabung, memuji bersama, menyembah bersama. Saya bisa bagikan firman. Dan kesembuhan demi kesembuhan juga terjadi. Saudaraku, itu adalah terang di tengah-tengah kegelapan. Tetap ada terang dalam kehidupan kita. Sekarang chat. Tetap ada terang dalam hidupanku. Tetap ada terang dalam kehidupanku. Saya bisa merasakan gelapnya ketika pandemi itu terjadi di awal-awal. Tapi tanggal 5 April itu mencelikan. Saya hitung, wah saya juga khotbah satu video untuk gereja IRC Sawangan itu 7 kali kebaktian. Padahal cuma satu video. Wah, saya bilang ada booster dari Tuhan gitu. Ada booster yang membuat imunitas naik. Karena ada harapan. Pengkhotbah 11 ayat yang ke-7 berkata demikian. Terang itu menyenangkan. Dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oh, ini ayat indah. Karena saya pernah punya pengalaman ketika menuju ke tanah perjanjian ke Israel. Tetapi tujuannya tidak langsung dari mendarat di Jordania. Tidak langsung ke perbatasan dan tidak langsung masuk ke Israel. Tapi memang pada saat itu kami mendarat masih siang. Dan ketika mau masuk ke perbatasan, itinerary berubah, kita harus masuk ke hotel, yaitu yang di Laut Mati, tetapi Jordania side. Ya ini misalnya Laut Mati, ini dari sisi Israel, dan ini dari sisi Jordania. Walaupun di tengahnya ada Laut Mati. Saudaraku, kami menginap di sekitar hotel-hotel Laut Mati sudah menjelang malam. Katanya pemandangannya indah. Saudaraku, nggak kelihatan apa-apa karena gelap. Katanya bisa langsung berenang di Laut Mati. Ya nggak bisa apa-apa. Kenapa? Karena gelap. Tapi ternyata ketika kami tunggu fajar, ketika kami tunggu pagi hari, ketika matahari muncul, terang itu menyenangkan. Dan melihat matahari itu baik bagi mata. Malam ya indah sejauh lampu yang kecil. Sejauh sinar yang kecil. Ya kelihatan Israel hanya lampu-lampu kecil. Tapi ketika matahari bersinar, terang itu menyenangkan. Terang itu baik. Dari sini saya mau katakan kepada semua Anda, jadilah pribadi yang menyenangkan. Dimanapun Anda berada, jadilah pribadi yang menyenangkan. Ya benar, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Ya benar, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Istri saya suka negor saya. Pah, kamu tuh kalau kumpul harus happy dong gitu. Harus senang dong katanya begitu. Kamu tertawa kayak gitu. Ternyata saudaraku, tertawa itu adalah sebuah terang menurut saya.
Di tengah-tengah kehidupan ini, di tengah-tengah kegelapan ini, ya mungkin hanya tertawa. Tetapi jadilah pribadi yang menyenangkan. Jadilah pribadi yang bisa melihat hal-hal yang positif di tengah-tengah yang negatif sekalipun. Kenapa? Karena jelas perhatikan Matius pasal yang ke-5. Bahwa kamu adalah terang dunia ini. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Perhatikan ayat yang ke-16. Ini sangat penting. Ayat yang ke-16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu. Perhatikan. Ini mu-nya bukan besar, ini mu-nya kecil. Perhatikan. Ini mu-nya bukan M-nya huruf besar, tapi huruf kecil. Berarti kita harus jadi terang dan pembawa terang. Dan ketika kita hadir, segala sesuatunya menjadi lebih menyenangkan, lebih optimis. Segala sesuatunya menjadi lebih ceria. Segala sesuatunya menjadi lebih berpengharapan. Itulah kehadiran kita di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Itulah kehadiran kita di tengah-tengah segala sesuatu yang gelap ini. Saudara, dengan pelayanan online, saya selalu berkata kepada teman-teman, hanya satu tujuan kita. Menghadirkan kuasa Yesus, menghadirkan kebaikan Yesus, menghadirkan mukjizat Yesus kepada layar kaca dimanapun Anda berada. Itu sekarang tugas gereja, ya demikian adanya. Benar kita ada onsite. Benar kita ada ibadah onsite. Tapi ibadah onsite sangat terbatas. Kita dari 7 kali kebaktian tinggal hanya 2 kali kebaktian. Orang juga masih ragu-ragu. Bahkan ada beberapa teman yang mengadakan survei di gereja yang cukup besar. 80% mereka tidak lagi ingin onsite, tetap online. Dia berkata kepada saya, Kang, kita bikin survei. Dan kita tanya kepada jemaat-jemaat kami. Mereka nggak kembali kok ke onsite. Dan saya juga melihat waktu Juni juga di tempat ini. Ketika semua orang, Pak Pendeta kita buka, gereja lain buka. Ya tetap aja yang daftar 120, yang datang 80. Ya di harinya batal. Ya saudaraku, itulah keberadaan yang mana gereja pun, saya pun harus melihat, mempersiapkan dan mengantisipasinya. Saudaraku, jauh di pikiran kami bahwa apa yang kami kerjakan itu kejar viewer. Tapi kami ingin menghadirkan Yesus. Kami ingin menghadirkan Yesus, kuasa Yesus, mukjizat Yesus. Yang mana Tuhan kita di atas ruang dan waktu. Oleh karena kebesarannya, dia menyatakan dirinya sekarang lewat layar kaca. Dimanapun Anda berada, Anda bisa terima terang itu. Saya tidak bisa saksikan lebih banyak. Tetapi oleh karena pelayanan ini, penuaian jiwa itu sungguh terjadi. Sungguh terjadi. Yang paling sederhana adalah pelayanan baptisan. Pelayanan baptisan, saudaraku, hampir 70%. Hampir 70%. Yang mana kita lakukan setiap baptisan. Kami selalu tanya, Anda dari gereja mana? Kalau saya berjumpa ketika sebelum masuk ke kolam baptisan, saudaraku 70%. Maaf, bukan dari gereja kita, bahkan banyak dari agama yang bukan Kristen. Dan saya tanya, kalian tahu kami dari mana? Dari online. Bukan ingin menghadirkan sekedar diri saya, tidak. Tapi ingin menghadirkan Yesus yang ada di dalam diri saya. Yang ingin menghadirkan Tuhan, sang terang yang ada dalam hidup saya. Dan kasih itulah yang biar mengalir, menjamah. Banyak orang bahkan hari ini, saya tahu pelayanan ini tanpa batas.
bukan hanya sekedar untuk mendapatkan viewer, tetapi kuasa sang terang. Biarlah itu menerangi jalan yang ada dalam kegelapan. Sekiranya itu Tuhan izinkan, tetap ada terang, yaitu adalah firman. Tadi saya berkata kepada Anda bahwa pribadi yang menyenangkan itu seperti terang. Saya catat tertawa yang riang seperti cahaya dalam kehidupan. Ya benar. Saudara, ketika saya letih, ketika saya capek, gitu, ketika saya jenuh, kadang-kadang bosan, ketika dengar saudaraku isi saya ketawa, itu booster sendiri. Ketika dengar Keisha di pojokan sana sedang tertawa, itu booster sendiri. Itu seperti cahaya yang menerangi suasana yang gelap. Nah, pribadi yang menyenangkan itu seperti apa? Pribadi yang membawa terang itu seperti apa? Saya catat 3 hal. Tentunya dipenuhi dengan sang terang, dipenuhi dengan firman. Saudaraku, sekarang kita banyak waktu. Kita bisa baca tafsiran, kita bisa baca buku rohani, kita bisa saat teduh, kita bisa baca Alkitab. Itulah sang terang yang ada dalam kehidupan. Ya benar, ada batasan-batasan, kita nggak bisa ke gereja, kita nggak bisa kemana doa. Tapi kita masih tetap punya sang terang, yaitu adalah firman. Karena firman adalah pelita bagi kaki kita. Saudaraku, pribadi yang kedua, pribadi yang menyenangkan. Yang menyenangkan itulah terang, itulah cahaya, adalah pastinya tidak negatif. Melihat segala sesuatu bukan dilihat dari kekurangannya. Melihat segala sesuatu bukan melihat dari keterbatasannya. Melihat segala sesuatu bukan melihat dari kejelekannya. Ini jelek. Ini sih kurang bagus. Lampunya kurang terang. Ini mah pemain drumnya kurang canggih. Ini mah WL-nya kurang merdu. Padahal segala sesuatu dibuat dengan sulitnya, dibuat dengan susah payah. Tapi dilihat dari sisi yang buruk, dilihat dari sisi yang negatif. Saudaraku, ketika saya mendapati orang yang kayak begitu, kita jadi lemes gitu. Kita juga jadi lemes gitu. Imunitas langsung turun gitu. Kalau kita dikelilingi dengan orang-orang yang selalu mengkritik, yang selalu melihat dari sisi negatif. Tapi kalau kita melihat dari sisi positif, saudaraku, itu akan jadi booster, itu akan meningkatkan imunitas. Saudaraku, saya punya pengalaman belajar dari penjual koi. Kenapa saudaraku? Kita harus belajar dari penjual koi. Koi itu saudaraku, ya betul adalah ikan yang cukup berharga, cukup mahal. Apalagi kalau misalnya itu import dari Jepang. Tetapi kualitas koi paling sedikit yang saya tahu, karena saya hobi pemelihara koi, yang paling sedikit, saudaraku, yang nomor satu, koi yang mahal dan bagus. Saya kemarin dapat video seharga 5 miliar koi. Eta koi naon 5 miliar teh. Bahkan ada orang-orang yang memberikan, gue juara nih katanya. Beli koi yang pernah juara di Jepang. Harganya berapa? 2 miliar. Itu cuma seekor koi harga bermiliar-miliar. Ya udah, kesampingkan. Tetapi kalau koi itu dianggap bernilai bagus, itu yang pertama dilihat dari bentuk badan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang setahu saya, baru itu adalah motif. Baru yang ketiga yaitu adalah warna. Baru yang keempat itu ya adalah bersih atau tidak. Itu istilah koi. Tetapi saudaraku, kalau Anda pergi ke penjual koi. Misalnya badannya jelek. Orang yang jual koi nggak bakal bilang, Pak jangan beli yang itu Pak, itu jelek Pak. Itu badannya nggak bagus Pak. Pasti dia akan katakan dari kelebihannya. Nah itu penting. Dia ngelihat dari kelebihannya. Di rumah kami, saudaraku, ada ikan jenisnya tanco.
Jadi saya tanco. Jadi tanco itu yang seperti bendera Jepang. Kalau ngelihat badannya jelek. Kalau ngelihat badannya jelek, kenapa? Karena kurus banget. Itu yang ada di kolam saya. Tetapi kenapa saya tetap pelihara itu koi? Karena bulatannya itu sempurna. Gitu, bulatannya itu sempurna. Jadi saya lihat ikan itu bukan dari jeleknya. Saya lihat ikan itu dari kelebihannya. Dan itu akan menjadi sesuatu yang menyenangkan ketika kita ngelihat sesuatu bukan dari kurangnya. Saudaraku, yang sempurna ya 5 miliar. Yang sempurna ya yang 1 miliar. Ikan di kolam koi saya nggak ada yang bermiliar-miliar. Kenapa? Karena penuh dengan kekurangan. Tapi kenapa saya tetap pelihara dan tetap bersuka cita? Karena yang saya lihat dari kelebihannya. Saudaraku, pribadi yang membawa terang, pribadi yang menyenangkan adalah pribadi yang selalu melihat segala sesuatu dari kelebihan, bukan dari kekurangan. Dan kita tidak perlu harus melihat segala sesuatu itu dari sisi negatif, kritik, akhirnya menghina, dan itu melemahkan. Bahwa terang yang ketiga yaitu adalah pribadi yang bersyukur walaupun di masa yang sulit. Walaupun di masa yang sulit. Beberapa hari yang lalu saya terima WA. Pak, hidup saya kok rasanya gelap. Penjualan gak bagus. Perkawinan dalam masalah. Saya langsung jawab. Ya bersyukur saja senantiasa. Saya kasih ayatnya lagi. Anda tahu saya dijawabnya apa? Pak, hari ini saya tidak punya alasan untuk bersyukur. Tolong perhatikan, ketika tadi pagi Anda bangun. Anda masih mencium bau. Saudaraku, kita punya alasan untuk bersyukur. Tadi pagi kita bangun. Kita lihat anak kita sehat. Keluarga kita sehat. Kita masih punya tetap alasan untuk bersyukur. Kita harus belajar dari tukang koi. Karena tukang koi gak bakal laku koinya. Kalau yang dia lihat kekurangan dari itu koi. Ini badannya jelek nih. Ini motifnya jelek nih. Ini warnanya buram nih. Pasti yang dia tonjolkan supaya dibeli adalah yang kelebihannya. Saudaraku, bersyukurlah. Masih banyak hal yang kita bisa syukuri. Sekarang chat dan tulis. Banyak hal yang masih bisa kita syukuri. Masih banyak alasan untuk kita tetap bisa syukuri. Firman itu adalah pelita bagi kaki kita. Dan firman itu ada di dalam kehidupan kita. Dan ternyata pelita atau cahaya itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Dan biarlah kita menjadi pribadi yang menyenangkan, membawa terang. Karena ayatnya berkata, kamu terang dunia ini. Saya terang dunia ini. Dengan pelayanan online ini, maaf, ya, lebih daripada segalanya kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tapi bagaimanapun juga, Tuhan pakai Anda dan saya untuk terang itu kita bisa bagikan kepada banyak orang. Yang penting motivasi hati kita bahwa segala sesuatu hanya untuk Tuhan. Amin.